Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selaksa puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rizki, nikmat kebahagiaan, rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita memiliki kekuatan untuk thalabul ilmi, ingin terus belajar mendalami ilmu agama. Insyaallah, man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh tempuhannya itu untuk menuntut ilmu, insyaallah Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah leader yang luar biasa, yang alhamdulillah berkat beliau Islam ini hingga ke seluruh dunia, tentunya sampai Indonesia, sehingga kita juga mendapatkan nikmatnya hidayatuddin, masuk dalam agama yang indallah Islam. Inna dina indallah Islam, agama yang sangat indah, dan tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan santri Merah Putih School yang saya sayangi, hari ini kita thalabul ilmi tentang hidayah. Maka biasa orang berdoa setiap membuka pembicaraan selalu bersyukur atas hidayah yang diberikan kepada kita. Apa sih hidayah itu? Hidayah adalah petunjuk. Kalau dalam Al-Quran itu banyak, ada hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Huda, kalau orang-orang Jawa namanya ada yang namanya hadi, nah itu juga artinya petunjuk. Petunjuk itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi setiap detik kita perlu hidayah, perlu petunjuk dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu kilauan dunia ini, tertipu jalan-jalan yang palsu, iming-imingnya setan itu. Dengan hidayah agar apa? Agar kita juga tidak keliru. Setiap detik hati kita perlu hidayah. Setiap detik hati kita perlu hidayah, sehingga hati kita ini selalu mengingat Allah, iman kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi imannya meningkat karena hidayah. Setiap detik anggota tubuh kita perlu hidayah, sehingga langkah-langkahnya adalah langkah-langkah menuju surga, langkah-langkah kebaikan, bukan langkah-langkah menuju neraka. Dalam urusan apa saja kita perlu hidayah. Urusan sekolah, belajar, kita perlu hidayah agar langkah di dalam sekolahnya, kehidupan perjalanannya, di interaksinya di sekolahan, itu juga adalah hal-hal yang baik karena petunjuk Allah. Di dalam rumah, urusan keluarga, kita juga perlu hidayah, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tentram, bahagia, bisa mengamalkan agama, bisa beribadah lebih baik, itu karena hidayah. Dalam urusan ekonomi kita juga perlu hidayah, agar dalam bermuamalah, jual beli, transaksi apapun itu juga karena petunjuk Allah, sehingga ekonomi kita itu berkah, diberkahi oleh Allah. Karena langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hidayah datang kepada hati manusia, maka hati akan menjadi terang benderang. Kemudian hati akan difahamkan oleh Allah. Faham sebenar-benarnya faham. Yakin dengan sebenar-benarnya yakin. Bahwasanya yang kuasa di alam semesta ini hanyalah Allah, dan yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang beruntung kecuali yang dibikin beruntung oleh Allah. Tidak ada orang yang celaka kecuali orang yang dicelakakan oleh Allah. Tidak ada orang yang hidup kecuali dihidupkan oleh Allah.
Tidak ada yang bahagia kecuali dibuat bahagia oleh Allah. Hati adalah lampu lentera. Nah, ini yang perlu hidayah. Maka hati kita ini yang menilai bahwa hakikat segala sesuatu, bumi, langit, dunia, akhirat, hanya Allah yang mengaturnya. Hanya Allah yang memeliharanya. Hanya Allah yang mewujudkannya. Apabila hidayah masuk ke dalam hati seorang, maka dia akan faham dan yakin bahwa tidak ada perkara yang menguntungkan di dunia ini melebihi taat kepada Allah. Dan tidak ada perkara yang lebih berbahaya melebihi maksiat kepada Allah. Seumpama kita mengorbankan bumi, langit, juga dunia dan seisinya karena taat kepada Allah, maka kita tidak akan rugi. Namun sebaliknya, kalau kita mendapatkan bumi, langit, seluruh alam semesta ini, tetapi malah kita buat maksiat kepada Allah, maka akhirnya kita kecewa, rugi, bahkan celaka. Nauzubillah min dzalik. Perkara yang paling menguntungkan dalam kehidupan manusia hanya satu saja, yaitu taat kepada Allah. Walaupun tampaknya menyusahkan, orang-orang taat itu kerugian. Kalau itu karena taat kepada Allah, sebetulnya adalah keuntungan. Kesusahan kalau itu karena taat kepada Allah, sebetulnya adalah kebahagiaan. Tidak ada bencana yang berbahaya bagi seorang melebihi kalau dia bermaksiat kepada Allah. Walaupun kelihatannya maksiat itu mengenakkan dan menguntungkan, sebetulnya itu adalah tipuan belaka, rayu-rayu setan, bunga-bunga setan. Tidak ada orang yang bertentangan dengan penguasa alam menjadi orang yang beruntung. Tidak ada. Maka jangan kita tertipu dengan keadaan orang-orang kafir. La yahurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilum summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terberdaya oleh kebebasan orang-orang kafir. Bergerak di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka itu jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya. Orang yang pantas kita kagumi adalah orang yang menghabiskan umurnya siang dan malam untuk taat kepada Allah dan mati dalam ridho Allah. Itulah orang yang pantas kita kagumi. Sedangkan orang yang pantas kita kasihani adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Lebih kasihan lagi kalau orang yang sudah bermaksiat malah dia merasa beruntung, berjalan penuh semangat menuju jahanam. Inilah manusia yang paling pantas dikasihani. Maka orang-orang yang cita-citanya meminta pertolongan, petunjuk dari Allah, semuanya langkah-langkahnya adalah petunjuk dari Allah, maka akan nanti cita-citanya pun akan mulia. Pikiran-pikirannya itu tidak sia-sia. Tidak dalam kehidupan dunia yang sia-sia, tetapi semua langkah-langkahnya adalah langkah-langkah ibadah. Persiapan-persiapan akhirat. Maka apa yang akan terjadi di akhirat kelak, apa yang akan terjadi di kubur, di padang mahsyar, di sirat, bagaimana nasib kita di dalam mahkamah Allah. Ketika kita ditanya mengenai amal-amal kita, apa yang telah kita persiapkan? Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah, langkah-langkahnya semuanya mempersiapkan itu. Mempersiapkan kehidupan akan datang, mempersiapkan kampung akhirat. Kita akan menghadapi akhirat yang selama-lamanya. Maka alangkah beruntungnya orang yang di dalam hatinya ada iman. Karena dengan iman inilah orang itu akan sukses dunia, bahkan sukses di akhirat. Dan semua langkah-langkah itu karena hidayah dari Allah. Maka terus kita minta hidayah dari Allah. Kita berdoa minta hidayah dari Allah. Kita petunjuk dari Allah. Mau berangkat sekolah, kita minta, ya Allah, aku langkahkan kakiku ini untuk menuntut ilmu. Dan ini juga karena petunjuk-Mu, ya Allah. Waktu basuh wudu jangan lupa. Waktu basuh kaki, dalam hatinya juga mengatakan, ya Allah, sucikanlah kakiku ini.
Jadikanlah langkah-langkahku menjadi langkah yang terbaik, langkah-langkah yang karena hidayah darimu ya Allah. Begitu. Jadi semuanya karena hidayah. Sehingga setiap langkah ini nanti akan menjadi langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang menuju surga, langkah-langkah yang mempersiapkan persiapan-persiapan untuk kehidupan kita di kampung akhirat. Ya. Itu sekilas tentang hidayah yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Kita terus berusaha untuk meminta hidayah dari Allah agar tidak keliru. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.